Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan untuk kelas 8 semester 2. Tapi sebelum itu, intro dulu ya. Di materi teks ulasan kali ini kita akan belajar 5 hal. Yang pertama pengertian, kedua tujuan dan manfaat, ketiga ciri-ciri, keempat struktur, dan yang terakhir kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Mari kita mulai dari pengertian. Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang penilaian seseorang terhadap suatu karya atau benda, baik bernilai lebih ataupun kurang. Teks ulasan tentu saja mempunyai tujuan dan manfaat bagi kita. Yang pertama, menambah pengetahuan. Kedua, meningkatkan pemahaman. Ketiga, memunculkan sikap apresiatif. Dan yang terakhir, memperkuat daya kritik. Nah, keempat hal inilah yang akan kita dapatkan ketika kita menulis teks ulasan. Bagaimana bisa? Ya, karena dengan menulis teks ulasan, kita sudah memberi pengetahuan kepada orang lain tentang karya ataupun benda yang kita ulas. Selain itu, kita bisa mengembangkan sikap apresiatif dan daya kritik. Sikap apresiatif maksudnya kita menghargai karya orang lain dengan cara memberikan penilaian kepadanya. Dengan begitu, kita sekaligus mengasah daya kritik kita. Kemudian ke bagian ciri-ciri dari teks ulasan. Teks ulasan merupakan pendapat pribadi seseorang yang didasarkan pada fakta. Oleh karenanya, teks ulasan mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah pendapat. Kemudian pendapat didasarkan pada fakta. Dan pendapat tersebut bisa berupa penilaian positif maupun negatif. Sekarang kita masuk ke bagian struktur dari teks ulasan. Ada 6 bagian dari teks ulasan. Yang pertama identitas, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, kelima evaluasi, dan yang terakhir rekomendasi. Bagian pertama yaitu identitas, yang berupa informasi apapun terkait dengan karya ataupun benda yang sedang diulas. Misalnya di dalam buku ada judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Bagian kedua adalah orientasi, yaitu gambaran umum di awal teks ulasan tentang karya ataupun benda yang sedang diulas. Misalnya bisa ditambahkan tentang informasi, penghargaan yang pernah diraih oleh karya tersebut. Bagian ketiga adalah sinopsis, yaitu ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya ataupun benda. Sinopsis ini dibuat berdasarkan pemahaman penulis terhadap apa yang diulas. Bagian keempat adalah analisis, yaitu paparan penulis terhadap unsur-unsur karya atau benda yang sedang diulas. Paparan ini dalam bentuk analisis yang dibuat berdasarkan penafsiran penulis terhadap karya ataupun benda yang sedang diulas. Jadi di bagian inilah penulis memberikan pendapatnya, penafsirannya, pemaknaannya terhadap karya ataupun benda tersebut. Bagian kelima adalah evaluasi, yaitu paparan kelebihan dan kekurangan karya ataupun benda. Evaluasi ini tentu saja berdasarkan penafsiran atau pendapat pribadi dari penulis teks ulasan. Jadi bukan berdasarkan pendapat orang lain ya. Dan bagian terakhir disebut rekomendasi. Biasanya berisi saran-saran penulis teks ulasan kepada pembaca atau penikmat karya tentang karya ataupun benda yang sedang diulas. Misalnya yang diulas buku, maka penulis teks ulasan akan merekomendasikan buku tersebut kepada pembaca.
apakah layak dibaca untuk anak-anak atau buku tersebut cocok dibaca oleh remaja. Nah, kira-kira itu tadi struktur dari teks ulasan. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di pembahasan terakhir. Tapi jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi, dan bagikan ke teman-temanmu. Sekarang kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Dalam teks ulasan terdapat 4 ciri kebahasaan yang dominan. Pertama, penggunaan konjungsi penerang. Kedua, penggunaan konjungsi temporal. Ketiga, penggunaan konjungsi penyebab. Dan yang terakhir, penggunaan pernyataan saran atau rekomendasi. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah konjungsi penerang, yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Misalnya kata bahwa, yakni, dan yaitu. Contoh penggunaannya seperti ini. Laskar Pelangi yakni sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata dengan setting tempat Balitung. Yang kedua, teks ulasan banyak menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menerangkan hubungan waktu. Misalnya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh penggunaannya seperti ini. Akhirnya, Andrian Eksa YouTube channel bisa mengunggah video-video pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak SMP. Ketiga, teks ulasan juga banyak menggunakan konjungsi penyebab, yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu peristiwa terjadi karena sebab tertentu. Misalnya, kata karena dan kata sebab. Contoh penggunaannya seperti ini. Buku Andrea Hirata perlu dibaca oleh kalangan pelajar sebab memberikan motivasi yang kuat untuk meraih cita-cita. Kaidah kebahasaan yang terakhir di dalam teks ulasan adalah penggunaan pernyataan saran atau rekomendasi. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, harusnya, dan hendaknya. Contoh penggunaan di dalam kalimat seperti ini. Film Laskar Pelangi sebaiknya ditonton oleh semua kalangan. Nah teman-teman, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang teks ulasan. Ada 5 poin penting: pengertian, ciri, manfaat dan tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa video ini baru bagian pertama. Pak Andrian akan kembali membahas tentang teks ulasan di video selanjutnya. Jadi, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang mendapat notifikasi video terbaru. Silahkan klik suka jika memang suka, tapi tidak suka jika tidak apa-apa. Yang jelas, jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-temanmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!